Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kumaha damang? Bagaimana kabarnya anak soleh dan soleha? Alhamdulillah, kalian sekarang sudah duduk di kelas 5. Selamat ya nak. Semoga di kelas 5 ini kalian belajarnya lebih semangat dan giat lagi. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, izinkan ibu memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama ibu Fika Hoirudiana. Insya Allah, ibu akan mengajarkan kalian pelajaran bahasa Sunda di kelas 5 ini. Semoga kalian bisa memahami apa yang ibu ajarkan ya. Sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita sama-sama membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan belajar tentang kaulinan barudak. Apa sih kaulinan barudak itu? Kaulinan barudak berasal dari dua kata. Kata yang pertama kaulinan yang artinya permainan. Dan kata yang kedua yaitu adalah barudak. Barudak itu artinya anak-anak. Jadi, kaulinan barudak itu apa? Ya, kaulinan barudak adalah permainan anak-anak. Yuk kita simak penjelasan mengenai tentang kaulinan barudak. Kaulinan barudak nyaeta kaulinan zaman baheula anu ayeuna geus tara dilakukeun deui ku barudak zaman ayeuna. Yang artinya permainan anak-anak adalah permainan zaman dahulu yang kini sudah jarang sekali dimainkan oleh anak-anak zaman sekarang. Kaulinan anu geus kaelehkeun ku kaulinan zaman ayeuna. Permainan yang sudah terkalahkan oleh permainan zaman sekarang seperti PS, game online, Nintendo, dan lain-lain. Padahal kaulinan barudak teh loba pisan mangpaatna. Padahal permainan anak-anak banyak sekali manfaatnya. Berikut manfaat kaulinan barudak. Yang pertama, nambah pengetahuan. Yang kedua, nambah keterampilan. 3. Ngandung unsur olahraga. 4. Ngaregetkeun tali duduluran atau mempererat tali persaudaraan. Yang kelima, pikeun hiburan, untuk hiburan. Kaulinan barudak aya nu dilakukeun ku sorangan, duaan, atawa lobaan. Permainan anak-anak ada yang dilakukan secara sendiri, berdua, atau banyakan. Salieun ti eta oge aya kaulinan khusus keur barudak awewe, lalaki jeung kaulinan nu bisa diiluan barudak awewe jeung lalaki. Jadi permainan juga ada yang khusus perempuan, khusus laki-laki, atau permainan yang bisa diikuti oleh perempuan dan laki-laki. Berikut contoh permainan yang bisa dimainkan oleh laki-laki, perempuan, atau perempuan dan laki-laki. Yang pertama awewe atau perempuan, seperti simar, bekel, sondah, congkak, atau enggrang. Kalau permainan yang bisa diikuti oleh laki-laki, gatrik, serodot gaplok, papanggalan, ngadu kaleci, pepeletokan. Kalau permainan yang bisa diikuti perempuan dan laki-laki, ada boy-boyan, oray-orayan, galah asin, ambil-ambilan, dan ucing sumput. Sekarang kita akan bahas satu persatu contoh rupa-rupa kaulinan. Ini gambar sondah. Nah, sondah itu biasanya menggunakan talawengkar yang artinya potongan genteng. Bekles atau bekel. Nah, bekel itu
Alatnya ada baletik atau bola kecil dan kewuk-kewuk itu biji-bijian ya. Kalau ini gambar main karet. Main karet itu biasanya menggunakan alat apa? Tali. Selanjutnya tetelepunan. Nah, tetelepunan itu seperti teteleponan. Ada yang pernah tidak memainkan teteleponan ini? Ya, jadi teteleponan ini menggunakan alat kaleng. Kalau nggak kaleng, yaitu batok. Gambar selanjutnya yaitu kukudaan atau kuda-kudaan. Nah, kuda-kudaan ini menggunakan ponggol daun cawu atau daun pisang. Ya, jadi zaman dahulu kalau orang Sunda itu bermain kukudaan menggunakan ponggol daun cawu. Permainan selanjutnya main kaleci atau permainan kaleci atau gundu, kalau orang sini tuh bilangnya gundu ya. Selanjutnya ada wayang. Wayang ini terbuat dari daun sampe atau daun singkong. Nih, wawayangan. Jadi kalau orang Sunda ada permainan wawayangan yang terbuat dari daun sampe atau singkong. Selanjutnya ada gambar jajangkungan. Kalian pernah lihat permainan jajangkungan? Udah jarang sekali ya dimainkannya. Nah, jajangkungan ini bermain menggunakan awi. Gambar selanjutnya sorodot gaplok. Nah, sorodot gaplok ini biasanya melemparkan batu. Sorodot gaplok ini hampir sama dengan engklek. Tahu engklek? Iya. Nah, ini gambar orai-oraian atau ular-ularan. Ada ucing sumput atau petak umpet, galah asin atau galahsin, perepet jengkol. Pernah main? Iya. Selanjutnya ada congkak. Nah, itu semua merupakan kaulinan barudak. Contoh-contoh permainan barudak. Ya. Untuk kesimpulannya, kaulinan barudak artinya permainan anak-anak. Kaulinan barudak bisa dimainkan laki-laki, perempuan, atau laki-laki dan perempuan. Kaulinan barudak loba mangpaatna. Salah satunya tadi apa? Mempererat tali persaudaraan. Untuk tugasnya hari ini yaitu halaman 14 latihan 2. Yuk kita buka dulu bukunya. Halaman 14 latihan 2. Bu Fika akan langsung bacakan artinya. Sekarang kita lihat dulu yang ada di kolom warna biru. Batok artinya tetap batok, tali, awi kayu, baletik artinya bola kecil, siki sawo artinya biji sawo, daun sampe atau singkong, batu, talawengkar artinya potongan genting, ponggol daun cawu, ponggol daun pisang, kaleci artinya kelereng. Nomor 1. Asih dan Rahma main simar menggunakan titik-titik. Sudah? Nomor 2. Main sondahma menggunakan titik-titik. Nomor 3. Dalam permainan bekel, waktu titik-titik dilemparkan ke atas, biji juga diaurkan. Nomor 4. Yang keluar dari lingkaran akan menjadi milik
pemain yang menang. Jadi titik-titik yang keluar dari lingkaran akan menjadi milik pemenang. Nomor 5, dalam permainan jajangkungan berdiri menggunakan titik-titik yang ada injekannya. Nomor 6, Ujang sedang membuat wawayangan dari titik-titik. 7, yang bermain kukudaan teh Mani gaya menggunakan kuda tina titik-titik dari titik-titik nu puguhna ditilepkan minangka huluna. Nomor 8, dalam permainan tetelepunan bisa make kaleng susu, bisa oge make titik-titik. Jadi dalam permainan teteleponan bisa menggunakan kaleng susu atau menggunakan titik-titik. Nomor 9, mau sorodot gaplok atau engkle sama halnya membawa titik-titik dalam kaki. Jadi sorodot gaplok atau engkle sama saja membawa titik-titik dalam kaki. Nomor 10, Dina lompat tinggi titik-titik tina karet dari karet nu diuntun teh dipanteng kuduaan tuluy diajlengan. Coba kalian lihat lagi dari materi-materi yang sudah tadi Bu Vika jelaskan. Itu ada permainan simar, ada main sonda, ada bekel, ada kelereng, ada jajangkungan, ada wawayangan, semuanya ada. Jadi untuk jawabannya kalian bisa juga lihat dari video yang tadi Bu Vika jelaskan ya. Untuk tugasnya kalau sudah selesai kalian bisa kirim ke WhatsApp Bu Vika. Ingat, jangan lupa sertakan nama lengkap kalian, kelas, dan nomor absen. Fotonya tolong yang jelas. Supaya apa? Supaya bisa Bu Vika nilai. Oke? Alhamdulillah. Cukup sekian dulu ya pembelajaran hari ini. Kita akhiri pembelajaran hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.